Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil, sekali ini ingin nolong kita. Masalah dunia ini, pencobaan dalam dunia ini, tantangan hidup dalam dunia ini seringkali membuat kita menjadi takut menghadapi kenyataan hidup ini. Tetapi luar biasa, ada firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Itulah yang akan kita dengarkan sebentar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan, kalau Engkau mengatakan jangan takut, maka ketakutan kami pasti hilang lenyap. Karena di balik Tuhan mengatakan jangan takut, Tuhan memberi kami iman, percaya bahwa Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang Engkau akan nyatakan kepada kami. Kami dilepaskan dari segala masalah persoalan dan dibawa naik peringkat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayat 20 dan 21. Injil Yohanes pasal 6, Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6, ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya. Katanya apa? Yesus berkata apa tadi? Aku ini. Bahasa yang lain, here I am. Ketika Tuhan mengatakan ini aku, maka ia mengatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Kalau saudara ingin tahu sedikit tentang firman Tuhan itu, saya ingin mengatakan kepada saudara, saya ingin membaca untuk saudara sekalian dari Matius pasal 28 ayatnya ke-18. Matius 28:18 katakan begini. Ini jaminan luar biasa dari firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Yesus yang samalah yang mengatakan kepada para murid yang sedang dihantam oleh angin sakal. Angin sakal itu apa saudara sekalian? Angin dari haluan yang seharusnya mendorong mereka kembali kepada pelabuhan awal di mana mereka tadi berangkat. Jadi iblis menciptakan bagi kita angin sakal supaya saudara putus asa, supaya saudara tidak berani melangkah lagi, tidak mau meneruskan perjalanan, dan kalau boleh saudara memang balik kanan dan mundur sampai ke tempat di mana tadi saudara berangkat. Saudara sekalian, saya tidak bergurau. Saya ingin katakan ini kebenaran. Di mana ada angin sakal mendorong orang sampai ke tujuan? Tidak ada itu. Dan ingat pada waktu itu mereka masih pakai perahu layar. Bukan kayak sekarang pakai kapal bermesin atau perahu bermesin. Bukan. Jadi itu sebabnya saya hari ini menolong kita semua. Apapun yang terjadi, apapun yang mendorong saudara untuk berjalan mundur sekarang ini, mau membuat saudara balik kanan sekarang karena masalah, malapetaka, musibah yang menimpa seluruh dunia ini, ingat, dengarkan. Dengarkan suaranya malam hari ini. Dia katakan apa saudara sekalian? Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini aku. Aku siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang disebut dalam Matius 28:18 tadi, yang empunya segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu yang menjamin hidup kita semua, saudara sekalian. Bila saudara sekarang sedang dilanda ketakutan, rasa khawatir, tidak berani keluar rumah sama sekali, karena apa? Bukan karena kita taat kepada pemerintah seringkali, tetapi karena kita takut ketularan penyakit. Baik juga kalau kita waspada, tetapi kalau kita hidup dalam dirundung ketakutan, saudara sekalian, ini lebih berbahaya dari penyakit itu juga. Ya, ingat, para dokter juga mengatakan bahwa rasa sedih, duka cita, ketakutan, rasa khawatir yang berlebihan sampai membuat saudara tidak bisa tidur, itu justru membuka celah sehingga segala macam, ingat, tubuh kita ini banyak penyakit dalamnya, saudara sekalian. Ya, banyak bakteri di tangan kita. Itu sebabnya mengapa sekarang dianjurkan untuk gagang pintu, uang. Sampai saya pernah mendengar agak lucu sedikit gitu. Seorang bapak yang sudah tidur di kursi roda, dia bilang, kalau saya pulang dari pasar, saya cuci uang yang saya terima, dia bilang, saya semprot dengan disinfektan, kemudian saya jemur di luar. Dokternya bilang, Pak, jangan dijemur di luar. Nanti bukan hanya hilang hilang virusnya, uangnya nanti hilang. Sedemikian rupa kita tak. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua hari ini, tolong kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua jemaat, semua pemirsa, dengarkan apa yang Tuhan katakan hari ini. Aku ini. Siapa itu? Yesus. Kalau Yesus ada bersama dengan saudara di rumah, kalau saudara yakin dia dalam hati saudara sekalian, maka saudara bebas dari rasa takut. Kalau kita mengurung diri di rumah, karena kita taat kepada pemerintah, karena kita tidak mau nanti membawa penyakit juga kepada orang lain. Itu sebabnya orang melarang kita, pemerintah melarang kita untuk berkunjung kemana-mana, supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang yang kita cintai. Berkurunglah di rumah, tetapi jangan biarkan ketakutan merasuk pikiran hati kita, sehingga kita tidak mau makan, tidak bisa tidur, sakit kepala sebelah, sakit lambung, macam-macam. Oleh kenapa? Kita didera oleh rasa takut. Itu yang berbahaya untuk hidup kita. Tetapi ada jaminan luar biasa di sini. Yesus berkata,
ini aku, jangan takut. Itu yang pertama. Keajaiban yang terjadi yang luar biasa ialah ayat 21. Ayat 19 mengatakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Apa katanya? Dalam teks yang lain disebutkan bahwa itu angin kencang itu dari haluan, angin sakal kata firman Tuhan. Tetapi keajaiban luar biasa. Setelah mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan apa yang terjadi? Ayat 1, menurut saya ini mujizat. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ajaib kan? Kehadiran Yesus akan mendorong saudara sampai ke tempat tujuan. Percayalah. Mungkin saudara katakan ada kemungkinan yang bisa terjadi. Bukan. Saudara boleh baca nanti dalam Kisah Rasul pasal 27 dan 28. Selama 2 minggu matahari tidak nampak pada kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus. Mereka dihantam oleh angin sakal. Harusnya mereka kemudian sampai ke pelabuhan Asia lagi. Tetapi keajaiban terjadi. Kapal itu hancur, berkeping-keping, tetapi tepat waktu itu mereka sampai ke pantai. Dan pantai apa? Malta. Sudah tidak, itu pantai Malta, sekarang Republik Malta, saudara sekalian, itu di ujung semenanjung Itali. Mereka sudah lebih dekat kepada tujuan. Mujizat terjadi. Jadi kalau saudara menempatkan Yesus menjadi pusat kehidupan saudara sekalian, Tuhan berkuasa membawa saudara sesulit apapun masalah hidup saudara. Tuhan akan bawa saudara sampai ke tujuan yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini yang menguatkan hati kami, membuat kami percaya benar-benar bahwa Tuhan berkuasa mengatasi segala masalah hidup kami, dan bahkan masalah itu akan mendorong kami lebih dekat lagi dan sampai kepada tujuan. Karena dalam hidup kami percaya ada Yesus di hati kami, ada Yesus bersama dengan kami, sehingga kami lepas dari rasa takut, rasa khawatir akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.